Saudara, bagian akhir dari Sapa Indonesia pagi hari ini masih mengulas pandemi dan ekonomi dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan Indonesia bisa menjadi bangsa yang merdeka dari pandemi dan bebas dari resesi? Mungkinkah ini terjadi? Kami tersambung dengan pengusaha Sandiaga Uno. Bung Sandi, selamat pagi, sehat-sehat selalu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini semangat-semangat yang saya secara pribadi udah lama nih nggak denger. Jadi udah senang sekali Sandi meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Pagi. Kita ngobrol sedikit soal ekonomi. Dari sisi Sandiaga Uno, seorang pengusaha begitu. Kalau menurut Sandi, kesehatan atau ekonomi yang harus segera kita dahulukan, San? Ya, kita harus merdeka di semua front ya, bahwa wabah kesehatan ini juga ternyata dampak kepada ekonominya bukan main ini ya? Bukan main sekali gitu. Kita ngerasakan sekali di dalam 6 bulan terakhir ini ekonomi kita terhantam secara sistematis di semua lini. Yeah. Nah, akhir Juli kita tembus 100.000 kasus kesehatan COVID-19. Sekarang di Agustus udah 139 mendekati 150.000 kasus. Angkanya terus menanjak. Yeah. Hanya bisa diselesaikan masalah ekonomi ini kalau masalah kesehatan itu secara efektif juga diatasi. Ekonomi akan bangkit setelah wabah bisa kita atasi. Dan sambil kita pulihkan juga dampak ekonomi ini, kita bisa fokuskan program-program kepada ekonomi keluarga, kepada UMKM untuk tetap bisa membuka lapangan pekerjaan karena sudah 15 juta lebih yang dilaporkan terkena PHK, kehilangan mata pencarian. Dan harga-harga biaya hidup ya. Biaya hidup ini semakin di rumah saja ternyata nggak semakin murah, malah semakin membebani begitu. Iya. San, gini, kalau kita melihat krisis ekonomi yang diawali dengan runtuhnya perbankan nasional pada 98, salah satu yang bisa survive pada waktu itu adalah UMKM. Koreksi saya kalau saya salah. Tetapi kali ini dengan pandemi COVID-19, hampir semua lini UMKM pun teman-teman yang berusaha di bidang ini juga harus menerima dampak yang cukup besar. Apa yang masih bisa diselamatkan? Apa yang masih bisa selamat? Kalau orang bilang nanti di kuartal ketiga kita akan mengalami menjelang resesi atau apapun namanya, masih adakah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk kalau ya resesi, jangan sampai terlalu parah resesinya, Sandi? Ya, berbeda dengan krisis tahun 97 dan tahun 2008, kali ini UMKM terpukul jatuh di ronde-ronde pertama. Karena pembatasan sosial, ketidaktersediaannya omset untuk UMKM ini langsung menghantam likuiditas dan cash flow mereka. Banyak dari UMKM, sekitar 47% yang disurvei sudah menutup usahanya. Nah, ini menjadi pembeda yang harus kita sikapi dengan memberikan bauran kebijakan yang menyasar kepada dua sisi. Pertama adalah sisi konsumsi, karena kita harus pulihkan daya beli. Nah, salah satu pulihkan daya beli ini adalah melalui mencari satu program yang secara efektif bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Mungkin kita bisa kategorikan juga yang langkah kedua kepada pemulihan sektor-sektor yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Mulai dari sektor pangan, sektor digital, sektor kesehatan, dan secara rasional kita mencoba melakukan satu adaptasi dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit ini. Kalau kita adaptif, kita lihat sektor-sektor yang rendah risiko kesehatannya, namun tinggi manfaat ekonominya. Tadi UMKM diberitahu sebagai 97% pencipta lapangan kerja, sebagai 60% PDB kita digerakkan oleh UMKM, dan dampaknya dirasakan oleh 60 juta lebih. Saya rasa tepat jika kita fokusnya di sektor ekonomi keluarga dan UMKM. Ya, yang Anda lihat sebagai seorang pengusaha, San, sudah ke arah sanakah, sudah mumpunikah kebijakan pemerintah saat ini untuk bisa lolos dari resesi dengan mengedepankan hal-hal yang tadi yang Anda sampaikan?
butuh satu kebijakan yang bukan saja tepat, tapi cepat. Karena kita harus menghindari satu kelumpuhan ekonomi yang permanen. Karena ekonomi keluarga dan ekonomi UMKM begitu mereka masuk ke dalam, ini kan ada beberapa tahapannya. Tahapan pertama tahapan mantap, makan tabungan. Tahapan kedua adalah manset, makan jual hasil aset gitu loh. Dia mulai menjual. Jangan sampai masuk ke dalam tahapan ini. Lakukan satu policy eksekusi yang cepat dan ya tentunya harus tepat dan cepat. Tepat sasaran, tepat manfaat, dan bisa langsung dirasakan. Saya ngelihat bahwa kita jangan terjebak dalam bicara resesi atau tidak, karena kita secara teknis disebut sudah masuk ke dalam technical recession. Jadi gimana caranya? Saya meyakini bahwa kita sudah rock bottom, sudah ada di dasar. Kalau kita sudah ada di dasar, caranya yang paling rasional bagaimana untuk kita mantul, untuk kita bisa rebound dan merangkak kembali. Nah, ini adalah butuh kerjasama bersama, butuh saling bahu-membahu, kita bersatu, jangan saling menyalahkan. 3 strategi utama, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, dan menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Ya, Sandiaga Uno, sayang sekali waktu kita terbatas, tetapi apa yang Anda sampaikan praktis menurut saya. Mudah-mudahan ini menjadi panduan bagi masyarakat yang berupaya di UMKM agar mempersiapkan diri kita dalam technical recession. Jangan panik, tapi kita hadapi ini semua secara bersama-sama. Begitu ya, San? Betul, Bayu. Dan sekali lagi, merdeka. Merdeka. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kita ketemu lagi lain waktu. Sandiaga Uno, saudara, pengusaha, investor, dan juga politisi yang sudah memberikan pandangannya di 75 tahun kemerdekaan Indonesia menghadapi kemungkinan resesi yang akan dihadapi ekonomi Indonesia. Kami akan